Oke, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Pak Indra dalam pelajaran IPA. Oke, kemarin kita sudah mempelajari yang namanya interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang ketiga untuk semester kedua ini, yaitu tentang lapisan bumi. Nah, anak-anak, pasti kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan bumi, ya. Bumi adalah tempat kita tinggal sekarang ini, ya. Planet yang kita tinggali saat ini disebut planet bumi. Nah, oke, pasti kalian tahu bumi itu bentuknya seperti apa, karena dari SD pasti kalian sudah pernah dapat pelajaran tentang bumi di kelas kalian. Nah, kalian lihat di video, ya, di layar kalian atau di video ini, bumi itu bentuknya bulat, ya. Kita lihat di situ ada warna hijau, ada warna biru, putih, dan lain-lain. Juga ada tampilan benua-benua yang ada di dunia ini, ya. Ada yang warna hijau, nah yang biru atau biru tua ini merupakan lautan, ya. Jadi bumi itu kebanyakan, ya, itu adalah lautan yang luas sekali, ya. Jadi benuanya di bumi itu, termasuk Indonesia, itu hanya sebagian kecil dari bagian bumi ini. Apalagi kalian, ya, manusia itu kalau dilihat dari luar atas itu nggak kelihatan, kecil sekali. Makanya kita itu perlu banyak-banyak bersyukur pada Allah SWT yang telah menciptakan kita secara baik, secara sempurna, dan bisa tinggal di bumi kita tercinta ini. Nah, tugas kalian sebagai generasi penerus adalah kalian harus bisa menyelamatkan bumi dari pemanasan global. Karena bumi ini kalau kita tidak jaga kelestariannya, kita tidak jaga, maka bumi ini lama-kelamaan akan bisa hancur. Jadi kalian sebagai generasi penerus adalah harus bisa memilah dan memilih sesuatunya, ya, bahan-bahan apapun itu yang bisa mencemari lingkungan bumi, itu harus kalian hindari. Oke, lanjut, ya, untuk sekarang tanpa basa-basi, ya, tanpa basa-basi kita harus mempelajari bumi, ya, karena materi kita tidak lain adalah lapisan bumi, ya. Oke, lanjut. Nah, materi selanjutnya, bumi itu terdiri atas 3 komponen utama, ya. Bisa kalian lihat ini adalah komponen utama, ya, komponen utama dari bumi. Ada 3 komponen utama, ya, ada 3 komponen utama yang membentuk bumi, ya. Yang pertama adalah komponen gas, disebut dengan atmosfer, ya. Kemudian ada komponen litosfer, kemudian ada komponen air, itu namanya hidrosfer, ini, ya. Dia ada 3 komponen, atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Ini merupakan komponen utama dari bumi kita. Nah, komponen lainnya itu adalah bagian es, namanya kriosfer, dan bagian tempat berlangsungnya kehidupan itu dinamakan biosfer. Jadi kita itu tinggal di bagian biosfer, ya, bagian tempat berlangsungnya kehidupan itu dinamakan biosfer.
Oke, lanjut. Nah, ini adalah contoh gambar dari atmosfer ya. Contoh dari atmosfer. Atmosfer itu ya langit itu, kita ke atas itu namanya atmosfer ya. Atmosfer itu sangat luas sekali. Nah, kalau kita tidak menjaga lapisan atmosfer, lama-kelamaan atmosfernya itu bisa bocor ya, lapisan ozonnya itu bisa bocor sehingga sinar matahari yang seharusnya bisa ditahan oleh lapisan ozon itu akan langsung tembus ke kehidupan kita dan itu akan berakibat fatal sekali ya. Nanti kita akan juga mempelajari apa itu pencemaran lingkungan yang bisa disebabkan oleh manusia nanti di bab selanjutnya. Nah, tadi kita sudah membicarakan yang namanya atmosfer. Nah, sekarang Pak Indra ingin bertanya, ya, apa yang dimaksud dengan atmosfer itu sendiri? Apa yang dimaksud dengan atmosfer? Apa kalian tahu atmosfer itu apa? Nah, atmosfer itu adalah selimut udara yang mengelilingi bola bumi. Jadi, bola bumi yang bentuknya bola itu dikelilingi oleh udara yang dinamakan atmosfer. Nah, atmosfer itu terdiri dari campuran gas. Ya, ada campuran gas, ada campuran uap air, dan ada campuran debunya. Nah, atmosfer itu jadi terdiri dari beberapa campuran, ada gas, ada uap air, ada debu. Oke, lanjut ya. Ini adalah komposisi gas pembentuk dari atmosfer. Nah, yang paling banyak pembentuk atmosfernya adalah gas nitrogen. Ya, gas nitrogen ini adalah gas yang paling banyak yang membentuk komposisi atmosfer. Nah, simbolnya N2. Volumenya sekitar 78% sendiri. 78%. Nah, kemudian komposisi yang kedua itu dinamakan oksigen. Nah, ini adalah gas yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup ya. Bukan hanya manusia, semua makhluk hidup membutuhkan oksigen. Simbolnya ada O2. Nah, oksigen di atmosfer itu cuma ada 20%-an. Ada 20,95%. Bayangkan kalau oksigen ini berkurang atau oksigen ini habis, apa yang akan terjadi dengan kita? Nah, makhluk hidup itu tidak akan bisa hidup tanpa bantuan oksigen ya. Jadi kita itu banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu menyediakan oksigen itu secara gratis, tidak bayar. Coba bayar. Setiap hari kalian harus membayar oksigen itu habis berapa juta. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikannya secara gratis di dunia ini. Nah, kemudian ada gas-gas yang lain, yaitu hanya terdiri dari beberapa persen saja, 0, sekian persen saja. Jadi tidak begitu banyak. Jadi yang membentuk paling banyak komposisi pembentuk atmosfer gasnya itu adalah nitrogen paling banyak, yang kedua adalah oksigen. Nah, sekarang kita akan mempelajari yang namanya struktur atmosfer. Oke, kita akan mempelajari yang namanya struktur atmosfer. Nah, struktur atmosfer itu ada apa saja? Nah, yang pertama itu ada troposfer. Ada troposfer, kemudian ada stratosfer. Ya, ada stratosfer. Kemudian ada yang namanya mesosfer. Ya, ada yang namanya mesosfer, kemudian ada yang namanya termosfer. Ya, ada yang namanya termosfer. Kemudian yang terakhir ada yang namanya eksosfer ya. Ada beberapa struktur atmosfer yang ada di bumi ini. Ada troposfer, ada stratosfer, ada mesosfer, termosfer, dan terakhir adalah eksosfer.
Nah, kalian lihat di layar video ini ya, layar kalian di HP maupun di laptop. Nah, exosphere itu berada pada ketinggian yang paling tinggi ya, exosphere paling luar itu sekitar 400 km dari permukaan bumi. Kemudian ada termosfer sekitar 50 km dari permukaan bumi, ada mesosfer ya, ada stratosfer, ada troposfer. Nah, yang paling dekat dengan permukaan bumi itu dinamakan troposfer ya. Kalian bisa lihat di situ di layar video ini. Kemudian kita lanjut. Nah, kita tadi sudah menyebutkan troposfer, litosfer, mesosfer, dan lain-lain. Nah, kita akan pelajari satu persatu. Sekarang kita akan pelajari yang namanya troposfer terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan troposfer? Nah, bisa kalian lihat di layar. Troposfer itu adalah lapisan atmosfer yang paling bawah, ya, yang paling dekat dengan permukaan bumi. Lapisan atmosfer paling bawah itu namanya troposfer. Ya. Ketinggiannya sekitar 0 sampai 10 km, ya. 0 sampai 10 km dari permukaan laut. Tempat terjadinya fenomena cuaca, hujan, angin, awan salju. Ya, hujan, angin, awan dan salju ini tempat terjadinya di lapisan troposfer. Nanti kalau ada soal yang keluar, hujan, angin, awan, salju itu terjadinya di lapisan apa? Jadi jawabannya adalah troposfer. Suhu udara berkurang dari 6,4 derajat Celcius setiap naik 1000 meter ya. Itu ya, nah, nanti kalian bisa pause, kalian bisa catat yang penting-penting saja. Kemudian kita lanjut. Sekarang kita masuk ke stratosfer. Apa itu yang dimaksud dengan stratosfer? Ya. Nah, stratosfer itu berada pada ketinggian sekitar 10 sampai 50 km dari permukaan laut. Nah, di sini tidak ada aktivitas cuaca, apapun tidak ada. Sebagian besar terdiri atas gas ozon yang menyerap radiasi ultraviolet. Jadi, kalau nanti ada pertanyaan di manakah lapisan ozon itu berada? Maka jawabannya adalah di stratosfer. Jadi ozon yang menyerap radiasi ultraviolet itu berada pada lapisan stratosfer ya, jangan sampai salah untuk menyebutkan bagian-bagian dari lapisan atmosfernya ya, karena berbeda-beda fungsinya. Kemudian kita lanjut. Sekarang kita masuk ke mesosfer. Nah, apa yang dimaksud dengan mesosfer? Nah, mesosfer itu lapisan atmosfer yang ketinggiannya dari 50 sampai 85 km dari permukaan laut ya. Mesosfer itu menjadi lapisan pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Jadi fungsi dari mesosfer ini adalah menjadi lapisan pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Nah, mesosfer ini juga penting. Kenapa? Kalau tidak ada mesosfer, maka komet, meteorit dan lain-lain itu bisa langsung masuk ke bumi. Nah, kalau tidak ada mesosfer, maka meteor itu langsung menghantam bumi, meteorit dan lain-lain. Nah, seperti itu. Jadi sangat penting sekali ya untuk lapisan mesosfer ini. Oke, kita lanjut ya, saya hapus dulu. Lanjut ke termosfer. Nah, termosfer merupakan lapisan panas ya, lapisan yang panas. Suhu naik dengan bertambahnya ketinggian dan mencapai ribuan derajat Celcius. Kamu bayangkan aja, kalau kamu memasak air yang
suhunya cuma 100 derajat Celcius itu bisa membuat kulit kalian melepuh ya kalau terkena air panas tersebut. Nah, coba bayangkan kamu berada pada lapisan termosfer ini dengan suhu yang mencapai ribuan derajat Celcius. Coba bayangkan. Luar biasa ya panasnya seperti apa. Nah, lapisan ini dapat membakar meteorit ya, dapat membakar meteorit untuk namanya lapisan termosfer ini. Luar biasa ya. Jadi lapisan-lapisan di bumi ini ternyata punya peran-peran penting untuk berlangsungnya kehidupan dari manusia itu tersendiri. Luar biasa ya, Allah itu menciptakan sesuatu itu pasti ada manfaat dan fungsinya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini adalah materi yang untuk eksosfer ini adalah yang paling luar ya, lapisan yang paling luar. Jadi batas atmosfer luar ketinggian lebih dari 500 km dari permukaan laut. Lapisannya itu sangat tipis. Unsur penyusun utamanya adalah hidrogen. Jadi hidrogen itu jadi banyak airnya ya di eksosfer ini. Jadi itu. Nah, kita sudah sampai di materi berikutnya. Tadi adalah lapisan-lapisan yang ada di permukaan bumi kita. Nah, sekarang kita lanjut ke cuaca. Apa yang dimaksud dengan cuaca? Jadi cuaca itu apa? Cuaca itu adalah keadaan atmosfer di suatu tempat yang tidak luas pada saat tertentu dan biasanya tidak berlangsung lama. Cuaca itu ada beda-beda, ada cuaca panas, ada cuaca dingin ya. Jadi berbeda-beda di permukaan bumi yang satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda ya, tergantung kondisi geografis dan astronomisnya. Jadi cuacanya beda-beda. Di sini panas, mungkin di belahan bumi yang lain malah cuacanya dingin seperti itu. Nah, unsur-unsur cuaca itu apa saja? Unsur-unsur cuaca ada suhu udara, kemudian ada tekanan udara ya, ada tekanan udara, ada kelembapan udara, ada angin, kemudian ada curah hujan, ada keadaan awan dan intensitas penyinaran matahari. Jadi unsur-unsur cuaca itu ada 7 ya. Di belahan bumi itu bisa berbeda-beda dari suhu, tekanan, kelembapan, angin, curah hujannya, keadaan awan, serta penyinaran mataharinya berbeda. Jadi ada yang misalnya cuaca mataharinya menyinarinya lama, ada yang matahari itu menyinari cuma sebentar juga, tergantung dari kondisi letak geografis dan astronomisnya yang seperti Pak Indra sebutkan tadi. Nah, kita lanjut materi selanjutnya. Nah, apa yang dimaksud dengan tekanan udara? Tekanan udara itu adalah tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas wilayah tertentu. Nanti bisa dicatat, bisa dipause ya. Nah, alat ukur tekanan udara namanya barometer. Ini alat ukur tekanan udara. Semakin tinggi tempat, maka tekanan makin berkurang. Jadi kalau kamu semakin misalnya naik pesawat atau naik roket ke luar angkasa, semakin ke atas maka semakin tekanan udaranya akan kurang. Mengapa? Astronot itu selalu membawa tabung oksigen di baju astronotnya, serta kepalanya dilindungi oleh helm yang tidak tembus udara atau tidak ada celah sedikit pun. Karena apa? Karena ya udaranya itu tekanannya semakin berkurang. Jadi di sana semakin ke atas ya tekanan oksigennya juga akan berkurang, maka diperlukan tabung oksigen.
Kemudian isobar itu apa? Garis kaya pada peta yang menghubungkan tempat-tempat di permukaan bumi yang memiliki tekanan yang sama. Kemudian ada lapisan ozon. Lapisan ozon itu lambangnya ada O3. Jadi lapisan ozon tadi terdapat pada stratosfer. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ini bisa kalian lihat. Fungsinya lapisan ozon sangat penting ini lapisan ozon. Fungsinya untuk menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet yang ada di atmosfer, sehingga melindungi bumi dari radiasi matahari dan cahaya. Kemudian konsentrasi ozon di atmosfer itu berubah setiap waktu. Kemudian ada gas yang sangat berpengaruh dengan lapisan ozon. Nama gasnya adalah gas CFC. Sangat mempengaruhi konsentrasi ozon. Semakin banyak gas CFC yang dihasilkan di bumi, maka ozonnya lama-kelamaan akan semakin tipis. Makanya kalau gas CFC-nya itu semakin banyak, supaya menggunakan AC, kulkas, kamu bisa hitung saja satu orang, satu keluarga itu misalnya punya satu AC. Bayangkan aja, dan kulkas, bayangkan aja semua penduduk di bumi itu mempunyai AC dan kulkas itu sangat membayangkan. Makanya sekarang banyak produk yang dikeluarkan oleh brand-brand dari elektronik itu agar apa? Agar semakin mengurangi gas CFC yang dihasilkan dari produk elektronik tersebut. Ada yang dari semprotan dari minyak wangi kita juga menggunakan gas CFC. Nah, menipisnya lapisan ozon ini menyebabkan meningkatnya penyakit kanker dan katarak pada manusia, merusak tanaman pangan, dan meningkatkan kadar karbon dioksida di udara. Nah, saya kira Pak Indra cukupkan sekian dulu untuk materi IPA ya. Kalau kita bahas semuanya ini akan panjang sekali, makanya kita bagi-bagi materinya sedikit demi sedikit, nanti kita lanjutkan di lain kesempatan. Sekian dulu dari Pak Indra, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.